Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 2021A S1 Pendidikan IPS akan menjelaskan terkait masalah konflik politik agraris, upaya pembebasan lahan dan pelanggaran hak asasi manusia warga Desa Wadas Purworejo, Jawa Tengah. Berikut merupakan anggota kelompok 8A, yaitu yang pertama ada Titus Bilta Anggraini dari NIM 022. Yang kedua ada Aisyah Yunaria dari NIM 023 serta Zidni Alfian Barik dari NIM 024. Desa Wadas terletak pada Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah. Desa ini memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah, terutama pada sumber daya alam hayatinya. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 27 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah atau RTRW, menyatakan bahwa daerah Wadas sendiri ditetapkan sebagai kawasan daerah perkebunan sebab dilihat dari kesuburan tanah, melimpahnya sumber daya air, dan melimpahnya hasil panen yang terdapat di sana. Kekayaan alam yang ada di sana dapat memenuhi segala kebutuhan hidup masyarakat Desa Wadas sendiri serta masyarakat yang ada di sekitarnya. Menurut data yang dipaparkan, diketahui bahwa potensi hasil dari perkebunan Desa Wadas mencapai 8,5 miliar per tahun. Ditambah lagi komoditas berupa kayu yang mencapai kurang lebih 5 miliar per tahun. Hasil tersebut diperoleh dari perkebunan berupa buah-buahan seperti durian, petai, kemukus, kopi, pohon aren, rempah-rempah, serta banyak lagi. Hal tersebut membuktikan bahwa wilayah Wadas ini sangat cocok sebagai wilayah kawasan perkebunan. Selain itu, di Desa Wadas sendiri terdapat banyak sumber mata air yang melimpah. Hal tersebut menopang kebutuhan air warga Desa Wadas. Selain itu, juga terdapat kekayaan alam berupa kekayaan tambang berupa batu andesit yang juga berlimpah, membuat desa ini sangat kaya akan sumber daya alamnya. Pada tahun 2018, berdasarkan surat keputusan Gubernur Provinsi Jawa Tengah, yaitu Bapak Ganjar nomor 590/41/2018 tentang izin penetapan lokasi bendungan Bener, serta adanya surat keputusan Gubernur Jawa Tengah nomor 660.1/20 tahun 2018 terkait izin lingkungan rencana pembangunan bendungan Bener. Awalnya hal tersebut tidak terjadi masalah apapun pada saat adanya rencana bendungan tersebut dibangunkan di Kabupaten Purworejo. Namun, ketika pemerintah memutuskan untuk mengambil hasil tambang, yaitu berupa batu andesit, untuk bahan pembuatan bendungan di Desa Wadas, masyarakat menolak permintaan itu sebab dapat merusak alam yang ada di Desa Wadas sendiri. Daerah tambang di Desa Wadas sendiri berkisar 114 hektar dan menghasilkan kurang lebih 43 juta meter persegi. Sedangkan batu andesit yang digunakan untuk pembuatan bendungan Bener hanya berkisar 8 juta meter persegi. Protes yang dilayangkan warga yaitu sisa dari batu andesit digunakan untuk apa? Sebab hasil dari sini berkisar 35 juta meter persegi batu andesit. Masyarakat Wadas menjalankan protes sebab tidak sesuainya penggunaan hasil tambang. Selain itu, warga kerap protes ke pemerintah sebab tanah mereka diambil paksa yang dapat mengakibatkan rusaknya sumber daya alam serta dapat mengakibatkan sumber mata air di Desa Wadas ini buruk. Hal tersebut juga dapat berdampak pada hilangnya mata pencaharian warga, sebab warga Desa Wadas kebanyakan bermata pencaharian sebagai petani dalam mengelola tanahnya. Selanjutnya ada beberapa alasan kenapa warga desa melakukan penolakan terhadap tambang andesit. Yang pertama yaitu menolak kehilangan sumber mata air, di mana ketika terjadinya aktivitas tambang maka sumber mata air akan berkurang. Yang kedua yaitu menolak kehilangan mata pencaharian, di mana rata-rata warga Desa Wadas merupakan bermata pencaharian petani dan mereka sukar akan kehilangan mata pencaharian. Yang ketiga yaitu menolak kehilangan ruang hidup, di mana mereka ruang hidupnya dirusak karena adanya pertambangan yang mengharuskan mereka untuk pindah keluar Wadas sendiri. Yang keempat yaitu menolak untuk alam Desa Wadas dirusak. Karena aktivitas pertambangan maka
sumber daya alam akan dirusak karena dikeruk secara terus-menerus. Selain itu, sumber daya alam yang dapat diperbarui akan mengalami kerusakan karena media tanahnya akan hilang. Selanjutnya yaitu konflik ini terjadi akibat adanya gugatan dari pihak warga Wadas kepada pemerintahan Provinsi Jawa Tengah, di mana masalah ini tak kunjung usai dan tidak memiliki titik terang sama sekali. Gugatan mereka kepada pemerintahan sebab penetapan izin penetapan lokasi atau IPL tidak sesuai dengan prosedur atau cacat prosedur. Selain itu, substansi IPL juga banyak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik atau cacat substansi. IPL sendiri tidak sesuai dengan rencana pengelolaan tata ruang itu sendiri. Selain itu, tambang batu andesit tidak digunakan untuk kepentingan umum. Hal tersebut menyumut amarah warga sebab hal tersebut tidak digunakan untuk kepentingan umum dan juga tidak sesuai dengan RT RW atau rencana tata ruang wilayah yang sebelumnya telah disampaikan oleh pemerintahan daerah Purworejo. Tanggapan yang dilayangkan pemerintah dirasa kurang serius atas penindakan masalah ini. Selain itu, pemerintah juga kerap mengirimkan orang untuk mengukur tanah di sana secara paksa. Hal tersebut kerap muncul respon tidak baik sebab belum adanya kejelasan hasil gugatan warga Desa Wadas, tapi tetap dilanjutkannya proyek Wadas tersebut. Konflik tersebut kerap terjadi setiap adanya gesekan interaksi yang bertentangan antara pihak kontra dengan warga Desa Wadas. Selanjutnya kita akan membahas tentang pelanggaran HAM yang terjadi di konflik Wadas. Pelanggaran HAM yang terjadi di Wadas itu dikarenakan terjadinya pemukulan dari angkatan aparat pemerintahan terhadap warga dan juga ada sebagian warga yang dimasukkan ke dalam penjara. Hal ini mendapatkan kritikan keras dari berbagai pihak, contohnya Komnas HAM. Komnas HAM sangat menyayangkan apa yang dilakukan oleh aparat pemerintahan. Atas hal ini, Komnas HAM mengeluarkan 4 poin penting. Yang pertama, Komnas HAM meminta kepada Badan Pertahanan Nasional untuk menunda pengukuran lahan dari warga Wadas. Yang kedua, Komnas HAM meminta Polda Jawa Tengah untuk menarik aparat yang bertugas di Desa Wadas dan melakukan evaluasi kepada aparat yang melakukan pemukulan. Yang ketiga, Gubernur Jawa Tengah dan juga BBWS Sarayu Opak diminta untuk menyiapkan alternatif atas permasalahan yang terjadi di Wadas. Yang keempat, Komnas HAM meminta semua pihak untuk menahan diri dan menghormati hak asasi manusia. Bukan hanya Komnas HAM saja yang mengkritik konflik ini, mahasiswa dari Univ Islam Negeri atau UIN Wali Songo Semarang menggelar aksi solidaritas untuk mendukung perjuangan warga Wadas yang menolak pertambangan batu andesit untuk proyek bendungan bener di wilayahnya. Mereka melakukan aksi sambil membawa spanduk demo yang digelar sebagai bentuk dukungan kepada warga Wadas. Yang terakhir adalah solusi dari Wadas menurut kelompok kita. Solusi dari insiden ini menurut kelompok kita ialah harus adanya komunikasi yang dilakukan oleh tokoh masyarakat di Desa Wadas dan juga pemerintahan. Harus dilakukannya musyawarah untuk melihat bagaimana kedepannya Desa Wadas akan dimanfaatkan dengan baik, bukan hanya pembebasan lahan yang tidak jelas pemanfaatannya. Pemerintah dan juga tokoh masyarakat di Desa Wadas harus menemukan solusi terbaik untuk warga Wadas dan juga sekitarnya. Terima kasih telah memperhatikan presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.